shelter itu bukan bangga dengan banyak kucing ya. Ya. Yang menganggap bahwa kucing itu memang hama, di mana si shelter itu memiliki dampak positif khususnya untuk yang ada di rumah shelter sendiri dan khususnya lingkungan sekitar kita harus selamatkan. Kayak menurut Allah itu juga beda. Memang dari awal berdirinya Rumah Kucing Abah Juna, basic kita itu satu, konsisten dan komitmen. Tapi alhamdulillah dalam jangka 4 tahun berjalan lebih, kita konsisten, bahkan kita hanya libur 2 hari. Kita kan ngasih makannya itu sekarang udah mau mencapai 400 ekor loh. Kan? Sehari 2 juta. Itu aku bilang ke si penjualnya, saya nggak mau tahu, lu mau kasih sekilo, 2 kilo, 4 kilo, yang penting saya minta yang kualitas terbaik. Seburuk-buruknya manusia memandang kebaikan kita, dia tidak menerima, tapi saya yakin hati dia tahu kalau kita sedang melakukan kebaikan. Cuman dia ingkar. Mimpi aku gitu ya, kayak dari pihak PDHI atau apa, mungkin bisa memantau shelter-shelter. Kalau memang tidak ada yang mau bantu kita, Allah yang akan bantu kita. Aku lihat kucing domestik terlantar tuh miris ya, tapi jauh lebih miris kalau lihat kucing ras yang terlantar. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Extreme Podcast lagi. Udah lama nggak bikin podcast, nggak jadi moderator. Udah berapa lama, pernah digantikan juga. Tapi sekarang mumpung ada temen spesial yang jauh dari Jakarta, pas kebetulan main ke Kota Malang, jadi sekalian kita culik, jadi kita ngobrol di sini. Jadi langsung aja kita kenalan, dari mana, siapa namanya, apa yang dilakuin, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman di sini. Selamat datang Mas Abah Juna. Abah Juna panggilannya. Abah Juna. Dan Mas Husen. Tapi nama aslinya bukan Abah Juna kan? Bukan. Makanya kemarin sempet Abah Juna gitu. Kok di Jakarta? Abah Juna itu jadi hanya sosoknya aja. Oke, jadi gitu. Sosok pencitraan gitu ya. Iya. Sebuah sosok yang suatu hari nanti akan menginspirasi. Saya itu tertariknya karena kucingnya banyak, yang dirawat banyak. Karena saya sempat dibandingkan gitu, misal, wah itu kucingnya di cateringnya Mas itu segitu, coba kayak di sana gitu yang kucingnya udah ngerawat kucing ribuan, ratusan. Makanya kadang pingin sedikit cerita gitu loh, apa bedanya, apa keluh kesahnya, apa yang dilakuin gitu loh. Ya mungkin kita bisa sharing, tapi karena sebenarnya setiap kucing itu sama, punya hak yang sama, yang ras, yang domestik juga sama. Jadi yang di Jakarta ini Mas ini punya komunitas ya apa? Lebih Mas, ke shelter ya mungkin. Shelter. Rumah Kucing Abah Juna. Oke, Rumah Kucing Abah Juna. Itu cuma khusus ngerawat kucing yang khusus domestik atau semua kucing? Semua kucing ya. Cuman basically rescue ya. Rescue aja ya. Jadi nggak peduli itu ras, nggak peduli itu domestik. Selama itu memang membutuhkan bantuan ya kita bantu. Oke. Tapi enggak apa-apa diomongin di sini. Resikonya nanti makin banyak kucing di. Karena enggak juga sih, karena kita kan sudah berjalan mungkin kurang lebih belasan tahun ya. Dan itu orang sudah tahu bahwa memang Rumah Kucing Abah Juna ini adalah salah satu tempat penampungan, shelter ya. Kalau misalkan memang orang nanti malah tambah banyak lagi ya, kita lebih ke berpikir positif, berarti shelter kita satu memiliki manfaat. Kalaupun orang mau itu dia sengaja ataupun tidak sengaja lagi kan kembali ke dirinya. Berarti kan suatu hari nanti dia juga harus mempertanggungjawabkan kalau curang misalkan nyimpan kucing sembarangan tanpa konfirmasi atau apa, ya balik lagi ke pribadinya masing-masing sih.
karena setahu saya yang saya ingat atau saya pernah tahu itu kadang shelter itu alamatnya nggak dikasih tahu. Jadi di grup komunitas apa itu ada shelter gini, cuma nomor telepon aja. Tapi shelternya dikasih tahu. Mungkin karena ya takutnya itu ya, banyak nanti wah akhirnya banyak orang yang lempar kucing ke sini gitu. Bisa jadi karena rasa ketakutan seperti itu banyak Ya. orang ngebuang-buang kucing ke shelter Tapi kita. justru kalau Tapi- kita malah terpublikasi. Kita sempat ada rasa ketakutan seperti itu juga. Kadang memang ada beberapa yang mungkin tidak tega ya. Jangan dipublikasi atau apa. Iya. Cuman karena mungkin dari pihak Google-nya itu sendiri udah langsung ngedetect bahwa lokasi rumah kita itu memang penampung kucing, kadang shelter kucing gitu kan. Jadi begitu klik Abah Junanya sendiri ya keluar gitu dengan berbagai macam profil yang pernah kita post atau ini. Jadi orang udah, dan kita juga itu salah satu konsekuensi yang harus kita terima. Iya, betul. Setiap pilihan ya kan. Iya. Setiap pilihan harus itu ada konsekuensinya. Betul. Mau diumpetin alamatnya, kalau orang niat baik pasti bantu. Tapi kalau mau segimanapun kita sembunyikan, tapi kalau niat orangnya dia memang mau ngerecokin atau ngelempar kucing dengan secara sembarangan ataupun tidak punya etika, tetap aja bisa kan. Jadi kita lebih ya udah kita publikasi aja, baik buruknya kita kembalikan lagi kepada pribadinya masing-masing. Yang paling utama bahwa rumah kucing Abah Juna dengan seperti itu berarti kita punya manfaat Iya. positifnya itu. Yang saya lihat kan rame gitu kan ya. Saya lihat TikToknya kadang-kadang gitu eventnya atau apa. Itu timnya ada berapa orang mas? Bisa ngerjain kayak gitu? Kalau aku sih selama ini berdua ya. Oke. Cuman di 4 tahun ke belakang ini karena Oh memang awalnya berdua aja. ya Dari kita dulu kemudian dari sekarang- 2014. Oke. 2014 fokus berdua. Dulu punya komunitas, cuman ya mungkin karena Ya, karena pemahaman banyak. berbeda akhirnya pecah. Kita yang tersisa cuman kita yang solid, kita bikin dengan nama Rumah Kucing Abah Juna. Dengan berbagai macam perjalanan kita lakukan berdua. Di waktu itu masih nggak terlalu banyak ya, di bawah 200 atau 250 masih berdua. Cuman pas di tempat yang sekarang yang mau masuk ke 6 tahun itu baru kita ada relawan. Ya mungkin lebih dikatakan dengan, kalau orang kan pasti karyawan lah atau Ya, relawan apa, tapi kita lebih mengatakan bahwa ini tim kita. Alhamdulillah ada Temen 8 lah gitu orang. ya, Ya, kan? ada 8 orang, dengan kita berarti nambah 6. Itu 400. Untuk Sekarang sampai berapa? hari ini tadi laporan masuk ke 500. Itu pusing. Terus terang saya kayak teri aja. 100 itu setengah mati. Itu aku bingung groomingnya, bingung ininya. Tapi nggak ini juga loh Mas, nggak kata dia Mas bilang hebat ya ngerawat kucing banyak. Enggak sih Iya. sebenarnya tuh shelter itu bukan bangga dengan banyak kucing ya. Iya. Ini harus digarisbawahi. Iya. Ya kan? Makanya. Jangan sampai kok hebat gitu ya. Gitu kan? Sebenarnya itu sama kayak catering, oh, kucingnya banyak sama. Iya. Sebenarnya itu pusing. Pusing. Karena tiap kalau standar ya, kalau yang saya tahu setiap orang di catering itu paling nggak minimal memegang 15 maksimal 15 ekor kucing. Untuk satu orang. Satu orang. Makanya ini sampai 508 orang. Berarti kan hampir satu orang 50 Susah tidur ini. mungkin. Ya kan? Tapi semoga aja karena ini seneng ya kan. Semoga aja yang dilakuin seneng itu nggak jadi beban gitu loh. Iya. Kadang takutnya karena terlalu banyak itu jadi beban. Karena dulu Jadi pernah nggak kita nyaman. punya target juga. Kayak gini. Udah pokoknya kita 100 ekor nggak akan nambah lagi. Oke. Tapi itu nggak, itu mungkin buat kita sesuatu hal yang mustahil. Malah ditambah. Berarti rezekinya Ya, jadi di situ ya udahlah, apa yang sekarang kita hadapi, satu kita syukuri, kita nikmati, dan yang paling utama tetap lakukan karena Allah. Udah itu. paling kalau tahu ini, oh orang ini Iya. mampu ini, tak kasih segini kan. Kayak kemarin tuh dalam satu hari nambah kucing baru itu 58 ekor. Dalam satu hari. Kita nggak rescue nggak ini, jadi kita menolong. Karena apa ya? Mungkin ada pernah gak sih ada terima kucing itu? Karena di Malang sini dulu itu pernah Mas, kayak di rumah sakit karena udah terlalu dianggap hama ya. Itu sampai dinas pun ya udah dibasmi aja. Kita sampai bingung kan, sampai cari ini.
gitu. Ada nggak cerita yang kayak gitu? Ada Banyak. banyak ya. Misalkan kayak kita dihubungin salah satu perumahan, salah satu perkampungan. Ya. Nah, itu yang menjadi inspirasi saya di program yang saat ini yang sudah 4 tahun lebih kita jalankan, itu justru terinspirasi dari itu. Salah satu misalkan satu perumahan itu elit, tapi dia harus clean, harus bersih. Makanya dia lapor ke kita, atau misalkan para followers kita melaporkan bahwa tolong di daerah ini kucing lagi dibasmi, nggak boleh ini dibuang-buangin sama suku-suku dinas atau apalah, kita nggak tahu ya Pak, baik itu dari pemerintahan atau dari komunitas yang menganggap bahwa kucing itu memang hama gitu. Udah menjadi hama gitu. Padahal kan itu mindset orang aja ya. Nggak ada yang namanya kucing hama, itu tinggal kembali lagi kepada pola pikir kita. Sering itu. Nah, itu yang menjadi miris banget. Makanya kita terinspirasi dari situ. Terus gimana kita menyelamatkan lingkungan, minimal tempat kita hidup. Itu karena membangun sebuah shelter itu semua pun bisa. Oh bisa. Bisa. Tinggal ngambil kucing, nampung-nampung, perbanyak, saling banyak-banyakin. Tetapi yang paling susah itu mempertanggungjawabkan sebuah shelter, di mana si shelter itu memiliki dampak positif, khususnya untuk yang ada di rumah shelter sendiri, dan khususnya lingkungan sekitar kita harus selamatkan. Karena bagi aku gagalnya atau berhasilnya sebuah shelter itu akan dilihat dari lingkungan. Apakah lingkungannya setuju ataupun tidak. Karena kan shelter itu bisa dikatakan sesuatu hal yang tidak umum. Kecuali kalau kita hidup di hutan. Jadi kita pun harus bisa meragap diri, apa sih namanya ya? Sadar diri. Kita hidup di lingkungan pemukiman dengan kucing yang begitu banyak kan nggak umum. Tapi kalau enaknya sebenarnya di pinggir pantai gitu ya. Ya. Mungkin ya kan? Mungkin. Cuman jadi kan cari ikan itu mudah gitu. mungkin. Ya kan? Tapi pada kenyataannya pernah salah satu program itu kayak di salah satu pulau di Jakarta yang ada lautnya, tapi nggak kooperatif, nggak produktif, dan mungkin kurang perhatian juga. Mungkin harus, ya memang itulah pemerintah harus turun kalau memang mau lebih, misalkan kayak menciptakan pulau kucing ya, atau menciptakan sesuatu tempat yang khusus itu buat kayaknya cita-cita banyak cat lover kalau pulau kucing. Nanti repot, nanti ada pulau anjing, ada pulau gajah, repot nanti. Kayaknya tidak bisa realisasikan. Tapi ada loh kampung kucing. Ada. Punya kita. Nanti kita kumpas katanya gitu. Nanti kita kupas gitu ya. Tapi itu kan sebanyak gitu ya. Aku aja dengan segini aja kewalahan dengan makan dan lain-lain. Itu gimana istilahnya dapat dari mana aja gitu ya, untuk menghidupi mereka itu banyak banget loh. Sebetulnya itu adalah salah satu yang dirasakan oleh hampir semua shelter, kecuali yang memang shelternya itu shelter pribadi mandiri. Tapi jarang ya. Kalau untuk shelter pasti akan berhubungan dengan yang namanya donasi. Belum ada profesional shelter gitu ya? Belum, pasti. Dan yang mohon maaf, saya mungkin hanya mewakili dari salah satu sekian banyak yang memiliki shelter, yang dipertanyakan kenapa Allah memberikan tugas ini kepada kami yang kurang mampu, ya. Padahal di luaran sana tuh masih banyak dermawan. Mampu itu dari mana tuh? Kadang saya bingung. Nah, maksudnya untuk secara finansial ya, untuk secara berarti materi. sampean mampu loh. Nah, makanya yang enggak mampu itu sebenarnya yang punya uang tapi enggak bisa, itu enggak punya uang masih minta donasi. Awalnya kan berpikir seperti itu kan. Saya satu ngontrak. Orang yang punya rumah lebih besar dan punya lahan lebih besar banyak. Itu. Cuman di situ kita ternyata konsep Allah itu beda. Makanya berarti mampu menurut Allah itu beda. Dan kaya menurut Allah itu juga beda. Tadinya kan dulunya berpikir seperti itu. Kenapa sih kok shelter tuh dimiliki sama orang-orang yang kurang? Itu berarti rasanya itu. Gitu kan. Kurang ilmu bersyukur. Nah itu. Kesini saya ajari bersyukur. Nah itu. Ujung-ujungnya atau akhirnya ya, alhamdulillah ya Allah. Dengan saya seperti ini dipercaya ngurus ratusan kucing. Itu nikmat banget.
ada ketakutan nggak suatu saat tiba-tiba wah gak mampu nih kayak gitu? Kalau ketakutan enggak, tapi jujur aku selalu mengingat sebuah kematian. Oke. Nggak, maksudnya tiba-tiba wah gak mampu ini, gimana ini, ada masalah ini gini. Oh, itu wajar. Manusia. Pasti ya. Ketakutan itu selalu ada. Satu, karena kita juga tempat masih sewa ya. Iya. Makanya kita tuh selama ini sampai sekarang ini banyak introspeksi diri, sadar diri terhadap lingkungan, terhadap warga sekitar. Kayaknya itu yang Gimana. paling utama. Itu yang paling utama. Karena sewaktu-waktu kita nggak tahu kalau misalnya yang punya rumah atau punya ini mengungkit-ungkit, menyuruh kita untuk pergi, itu sebuah ketakutan lah untuk kita. Karena selama Mungkin ini kita nanti dapat lagi ada orang lain yang mau nampung, tapi kan juga repot harus mindah segitu banyak juga. Ya toh? Dan Dengan lingkungan kemungkinan baru. shelter to shelter kan, Iya. kalau dengan kondisi seperti itu. Cuman ya bismillah aja, suatu saat kita nggak akan seperti ini. Mungkin saat ini doa ataupun kita masih terpending. Suatu hari nanti ya mudah-mudahan mungkin dengan melalui podcast ini bisa ada orang yang mau bantu Iya. shelter kita. Ya Amin. mungkin aja. Amin. Karena Karena kita nggak pernah tahu. Mengingat jumlah anak asuh yang dipiara juga ratusan, gak gampang untuk mencari tempat Kayaknya baru. cukup bersyukur aja deh Mas dulu. Iya. Kayaknya jangan Aku berharap- paling selalu bilang ke anak-anak, jangan berharap minta lagi, nanti khawatirnya dikasih nanti. amin. Nah, kalau aku ke anak-anak selalu justru bukan masalah itu. Aku minta tolong apa yang saat ini aku lakukan minimal sesuatu bisa kalian contoh. Karena aku nggak tahu besok lusa masih ada atau enggak. Seandainya aku udah nggak ada, tolong lanjutkan sampai mereka bisa hidup dengan tenang. Dalam arti ya, lu kalau misalkan kasarnya, kalau gue meninggal, lu mau lepasin tapi dengan lepaskan dengan cara yang benar-benar tidak menyakiti mereka. Kalau belum punya lahan. Kendalanya itu apa sih Mas? Pernah nggak kayak gini? Misal ada nggak bagian dari pemerintahan ini yang bisa support hal kayak gini? Nggak tahu juga. Belum ada kayaknya. belum tahu. Belum ada part kayak gini kayaknya nggak ada ya. Untuk istilahnya kan kalau di luar ada tim yang buat ngurusin ini ya, kucing terlantar, anjing terlantar, kan ada tempatnya sendiri, mereka ambil, mereka lawat, mereka carikan adopter gitu. Mas juga gitu enggak? Kalau aku untuk Carikan adopter enggak. juga? Kalau, Enggak. Kalau aku memang dari awal berdirinya Rumah Kucing Abajuna, basic kita itu satu, konsisten dan komitmen. Gitu. Misal kan teman-temanku di sini tuh banyak orang-orang yang seneng show gitu ya. Dulu tuh pernah di sini ada shelter, kemudian aku mau ngambil di situ kucing. Ya memang kan aku berhak milih. Misal mau ini mau tak bawa show, berarti kan harus dengan quality yang bagus gini gitu. Aku rawat, aku steril, aku gedein gitu. Kira-kira kalau ada orang-orang yang aku tak pingin ini deh ke tempatnya Abajuna, siapa tahu nemu kucing yang bagus buat show gitu, boleh nggak kayak gitu? Aku Misal ngambil satu ini. kalau untuk kasus ini aku belum pernah mengalami, tetapi aku juga semisal sekalipun aku komitmen dan konsisten tidak mau open adopt, tapi ada beberapa poin yang bisa melepaskan kucing itu untuk punya owner baru. ya kan mungkin juga misal aku ambil Ya kalau gitu, misalkan masnya ini berasal dari mana? Oh dari sana, itu kan sama. kalau jelas Bagus dong. gini loh, kita catry itu kalau misalkan yang benar-benar catry atau yang benar-benar breed yang benar-benar, dia akan memilih si pembeli ataupun si owner yang akan melanjutkannya. Begitupun kita. Nah gitu. Ada standarisasi misalkan. Jadi mungkin aja ya. Kalau misalkan Mas datang buat show ini, tapi aku nggak yakin, ya aku nggak akan. Tapi misalkan secara, mohon maaf, secara materi dia mampu dibanding aku. Dan kucing aku tuh akan jauh lebih sejahtera. Gitu misal. Ya, kenapa tidak? Nah. Kenapa aku sering kok sekarang tidak mau open adopt? Mohon maaf ya para pemirsa. Karena yang adoptnya itu dia hanya sebatas mau. Suka ngelihat kucingnya bagus, mau dong gitu. Jadi akhirnya kalau lu mau kucing di jalanan masih banyak yang harus lu selamatin. Minimal yang deket rumah kita, jangan ngambil jauh-jauh. Tetapi yang kucing deket rumah kita kelaparan. Nah itu yang membuat dilema. Dan dulu pernah kita adopt ke teman-teman gitu,
balik lagi kucing dalam kondisi yang jauh lebih parah. Jadi trauma kan. Ya itu tidak Gitu. boleh. Dulu pas waktu awal-awal sih sempat Awal-awal. kita pernah open adopt. Jadi kita ambil dari jalanan yang kadang yang Tapi keras. cuma gitu. diambil buat rumahan aja kan maksudnya mungkin. buat Nggak rumahan. dibawa show kayak gitu. Untuk saat ini Untuk justru belum ada lanjut yang ke show. liar Belum, aja. kan? Belum. Ya itu mungkin bisa bikin show yang spektakuler. gitu. Tawaran show banyak dulu ya Nah, untuk domestik. Cuman karena mungkin keterbatasan kita ilmunya. Waktu. Maksudnya gini loh. Untuk apa sih gua ikutan show Iya, dulu ya betul. kan? nggak usah ikut, samain aja IO-nya. Nah, kalau itu beda lagi. Gitu kan. Itu Dan nggak paham. Aku tuh sering loh seneng gitu ya liatnya. Cuman yang di show-show itu, mohon maaf, itu kucingnya itu beda kan? karena Kucing-kucingnya, sama liatnya pas itu. iya. Kok ini kucing bisa sebagus ini? Kok ini Ya. kucing bisa segemuk ini, sebesar ini? Jadi kalau gitu. show itu sebenarnya ada di kelasnya domestik itu ada gelarnya yang sampai Grand Champion. Nah, justru Itu ada. cuman belum Jadi itu menemukan. Bagus-bagus banget. Justru aku tuh pengen kenapa sih di Indonesia tuh, mohon maaf ya, Mas Maine Coon ini. Kenapa sih harus Maine Coon, harus biasa, harus ini? Kenapa sih? Yuk angkat. Nah, itu aku Jujur tuh karena datangnya ke sini aku mau minta pertanggungjawaban. Tolong dong Mas, Jadi karena- domestiknya diangkat gitu. karena ketidakpedulian kita sebenarnya. Iya. Karena kita nggak menghargai punya kita sendiri, nggak ada yang ini. Kenapa kita harus impor kucing? Karena orang sana itu lebih bisa menghargai kucingnya. Iya. Misal Maine Coon, ras ini mereka itu menjaga ras itu dengan baik sampai masuk ke organisasi. Persia begitu, dan sedangkan di sini enggak. Iya. Padahal misal ada busok, sekarang lagi proses sih kalau busok. Sedang proses menuju ke disahkan, cuma di satu organisasi aja di WCF. Kalau di VV atau di belum, karena belum ada yang mengembangkan ini, dan itu belum ada yang benar-benar profesional. Misal ada negara, oke tak sumbang karena ini kekayaan negara punya kita, belum ada yang mau menyumbang dana buat program ini menstabilkan silsilah. Mungkin orang-orang enggak mau, Mas. Kucingnya kan udah telah diakuin apa? Mereka paling mikirnya kalau nanti udah diakui organisasi, aku udah meninggal orangnya maksudnya. Iya. Karena udah terlalu tua lah itu mungkin. Itu salah satu. Iya, ada organisasi juga yang ingin kucing ini bisa keluar silsilah. Itu ada dari domestik ini dikawinkan sama ini, nanti bisa keluar silsilahnya. Nah ini sebenarnya masih pro kontra menurut saya, karena khawatirnya orang Indonesia ini enggak paham, terlalu pinter orang Indonesia. Gitu loh. Masalah genetik aja bisa diawur, enggak perlu kawin laku dijual. Nah itu. Ya kan? Berarti Kalau aku pinter dijual, dibuang ke shelter gitu. Nah, itulah. Udah selesai dibuang. Udah gitu kan. Oke, balik lagi lah. Ini saya agak, kalau urusan itu agak gimana. Jadi kalau eventnya itu apa aja Mas biasanya? Yang rutin. Yang saya tahu kan street feeding gitu. Ya, kalau kita sih lebih ke ya seperti tadi dibilang bahwa kita membangun sebuah shelter itu harus memiliki sebuah program kerja yang ya harus punya program kerja dan tujuan, visi misi, istilahnya kayak gitu kan. Nah, berawal dari kita sering diusir, dicemooh orang, bahkan sama tetangga nggak bisa akur, walaupun nggak ribut tapi kayak buang muka dan lain sebagainya. Itu Nggak enak. ya itu selama perjalanan itu di tempat yang sekarang kita jadikan sebuah pelajaran, sehingga pelajaran itu kita tuangkan pada sebuah program edukasi dengan mulainya street feeding di hanya wilayah sekitar rumah kita saja. Dan kita ceritakan ataupun kita tunjukkan bahwa kegiatan kita ke warga, kan warga juga ya kasih makan kucing, besok juga enggak, pasti kan begitu. Ataupun di publik juga ya paling juga ini hanya sebuah konten aja gitu, hanya pencitraan saja. Tapi alhamdulillah dalam jangka 4 tahun berjalan lebih kita konsisten, bahkan kita hanya libur 2 kali. 2 hari Dalam 4 tahun 4 lebih. tahun. ini lebaran enggak pulang berarti. Enggak Mudik. Lebaran, malam takbir Tahun ya, baru. tahun baru, apapun semua tetap kita street feeding. Sama berarti.
Ya. Saya juga nggak pernah keluar. Nggak ada libur, walaupun Cuma saya nungguin lahiran kadang itu. sekalipun kita nggak ada, Waktu harus yang ada pengganti dong gitu. nggak ada di sini saya, yang lain liburan. Kalau aku tetap walaupun ini harus ada yang meneruskan. Karena libur itu yang pertama hujan sampai jam 9 Ya. pagi. Jadi pagi itu udah nggak ada kan kucing karena kita street Oh itu feeding. repot ya kalau waktu kayak gitu ya? Iya. Bahkan kita kalau street feeding kan kita mulai jam 10. Tapi kalau hujan ya kita nunggu. Kalau reda jam 3, lu ngantuk jalan. tetap. Live nggak live jalan gitu. Makanya di situ kita konsistennya kadang untuk saat ini kita telat dikit bukan kucing yang nunggu. Orang-orang Warga yang marahin kita. Kucingnya belum dikasih makan. Kok telat sih dari mana aja? Tapi nggak kayak gitu itu kan banyak ya kayak aku lihat itu banyak alat-alat dari limbah atau apa dibuat tempat makan otomatis, tempat minum otomatis kayak gitu. Untuk memberikan mereka Iya. tempatnya. Untuk saat ini sih belum ya. Karena oke, proses street feeding yang kita lakukan itu lebih menggunakan ikan segar. Ikan yang segar kita proses, masak sendiri. Dulu sih belanja. Ya, siapa tahu kan karena aku orangnya seneng tanaman, seneng ikan itu di kampung situ dikasih pot, dikasih tanaman ada airnya. Oh Kucing itu minum di satu situ. Itu inspirasi keren yang itu. bagus, keren. Karena kan kita masih Misal ya kan. misal kan, Ya, siapa kita kan tahu. masih dalam program yang natural, bahkan memberi makan kucing pun kita jujur tanpa alas. Ya, makanya Tanpa kan alas. kayak kita sistemnya kayak wild kayak gitu kan, kayak di alam dia lepas itu kan. Ya. Maksudnya gitu. Karena pernah nggak pakai perlu- alas, satu warga kurang setuju. Ketiga, kalau alas kalau kayak mangkok gini, kita kan ngasih makannya itu sekarang udah mau mencapai 400 ekor loh. repot nungguinnya. Satu repot nunggu, Kalau dikasih alas harus sampah. ditunggu kan. Nah, kalau dikasih alas sehari misalkan kita bikin alas 400. Kalau kita capek ngumpulinnya, kita biarkan dalam satu hari aja udah 1.200 alas. Ya kan? Kalau udah setahun berarti kita tidak sayang sama lingkungan. Nah, beda tadi kalau misalkan dikasih pot yang ada tanamannya, ada tanaman air, ya kan? Itu bisa. Mungkin tempat makannya di Karena itu bukan sampah, justru itu melestarikan budaya lingkungan yang bersih. Iya, Terlihatnya kayak lebih gitu. enak, penghijauan. Nah, Atau kita menyediakan satu kayak semacam di negara lain dispenser yang Nah, benar-benar, itu. bikin kalau di luar hilang, Mas. justru Dicuri. kita ke depan itu programnya itu bukan di luar lagi tapi di depan rumah warga ataupun di garasi warga. Karena dengan proses edukasi yang kita jalanin itu sudah disambut dengan baik. Tinggal ya kita cari partnership lah atau sponsorship atau apa itu yang bisa menyediakan tempat itu dan makanan kucing yang terbaik tentunya, karena juga kita memberikan ikan itu adalah salah satu makanan yang kalau dihitung-hitung tuh jauh lebih mahal daripada dry food. Oh iya. Iya, karena kita satu hari pembiayaan ikan itu 2 juta untuk satu hari dan sekali habis. Tapi enggak deh, sebentar. Kalau ikan kayak gitu kayaknya lebih murah deh. Mungkin kalau dari kelasnya yang tit gitu, yang agak mahalan dikit kayaknya itu lebih murah. Ikan. Iya kan? Lebih mahal. Kalau aku di sini pakai ayam itu aku rasa-rasain kok lebih murah ayam ya daripada dry foodnya ini. Kemahalan ini. Ayam sama ikan lebih mahal ikan. Ah iya. Ayam aku gini, kita satu hari itu sebelum kita sekarang masak ya, sebelum masak, aku langganan itu udah 8 tahun ya? Iya. 8 tahun dari mulai 200.000 sampai terakhir kemarin tuh 2 juta. Itu enggak diskon mereka. Enggak. Karena gini, kalau saya prinsipnya kalau ada pepatah mengatakan kalau lu mau berbuat baik, lakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya sebuah kebaikan, maka akan berbalik baik. Makanya dengan bertahun-tahun kita mampu, walaupun kita tidak punya gaji, tapi Allah mampukan. Itu kan, sehari 2 juta. Itu aku bilang ke si penjualnya, saya nggak mau tahu, lu mau kasih sekilo, 2 kilo, 4 kilo, yang penting saya minta yang kualitas terbaik. Kayaknya harus gabung sama dinas perikanan sampean. Itu. Ya kan, dinas perikanan coba sih
Nah Bisa sekarang nggak sumbang? aku kan tadinya bukan gini, kita mau ngirit nih, Iya. beli ikan yang mentah. Itu seger ya, ikan mentah itu langsung ke pusatnya. Bahkan saat ini kita belinya itu ke orang yang kita belanja ikan itu, tapi saya minta yang mentah. Yang mentah itu 1 kilonya kita dapat 16.000. Kita beli satu hari itu 100 kilo untuk kita masak. Berarti kan kita secara otomatis irit di 400.000 dan mendapatkan lebih dari ikan. Jadi waktu yang 2 juta itu kita cuma dapat 40 sampai 50 kilo. Udah mateng, sudah bersih, tanpa kepala, tanpa kotoran daleman, tanpa duri. Kalau sekarang kita beli 1.600.000 itu kita masak sendiri, bersihin sendiri, tapi kita dapat di atas 60-70 kilo yang udah matangnya. Oke. Gitu. Kayaknya sampai ini tiap hari makannya ikan juga. Enggak. Justru kita Tapi kan enak toh, ikannya sama-sama tuna gitu. Misal, aku nggak terlalu suka ikan. wah, Enggak. Enggak. Aku tak samain di sini misalnya anak buahku kalian makan juga. Kalau teman-teman aku di sana, Suka. jadi kan ikan itu udah matang tuh kan wanginya enak. Iya. Ini salah satunya Bikin nih. lapar emang. Nah, Salah satu. Jadi kalau tinggal bersihin itu sambel aja. enggak digado. No, itu Lagi salah. bersihin am gitu. Nah, itu. Makanya aku ini kok Pelanggaran. berkurang gitu. Nggak boleh. Ikannya lagi enak katanya gitu. Oh, kan. Ya udah kalian besok-besok ngeong ya, aku bilang gitu. Kalau enggak ikut ngejajah. Nasi juga di situ sediain itu. Jadi memang mereka pada makan sendiri. Nah, oke. Maksudnya benar-benar ikan itu dimakan manusia lain. Tapi emang bagus. Ikan itu paling bagus menurutku ya, tuna. Ya, Kalau ndak gabus itu paling tinggi. ya kalau kita gabus Albumnya. dihususkan untuk sesuatu. Maksudnya kayak kucing pasca operasi. Ya makanya kan itu albuminnya kan tinggi. Ya, karena memang itu salah satu penunjang. Ikan lele kayak untuk kucing-kucing kecil, untuk pertumbuhannya, karena proteinnya tinggi, macam-macam. Sampai sekarang di shelter udah lama ini, permasalahan apa sih yang sering terjadi gitu Mas? Yang paling sering gitu orang apalah gitu. Pasti banyak orang yang nggak suka dong. Kalau Nggak mungkin semua orang suka. Di luar warga ya. di luar warga, kalau untuk saat ini yang sumber daya manusia tetap paling nomor 1 ya. Maksudnya SDM-nya ya. SDM kita baik itu di warga ataupun di luar. Tapi alhamdulillah kalau warga itu nggak ada Ya, yang namanya. makanya di luar warga. Ya di luar warga itu ya semacam orang kalau kita kan netizennya lah ya. Tapi kita di situ juga nggak menuntut bahwa apa yang kita lakukan harus disukai. Betul. Minimal apa yang kita lakukan, seburuk-buruknya manusia memandang kebaikan kita dia tidak menerima, tapi saya yakin hati dia tahu kalau kita sedang melakukan kebaikan. Cuman dia ingkar Ya, gitu. udah kayak tahu sia ini. Karena memang aku tuh berpesan kepada netizen, lu netizen gue tahu gitu. Kalau kalian mencaci maki aku tuh silakan, tapi pada dasar fitrahnya seorang manusia, kamu mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu bukan sebuah kejahatan. Selesai. Bisa nggak ya mungkin shelter itu jadi profesional? Harus. Nah, harus kan. Berarti Harus. intinya tenaga kerja pun harusnya disekolahkan. Iya, Bener kan? betul. Entah di Katri atau di mana mungkin kalau mau dia sekolah mungkin Kalau di bisa. luar negeri kan memang ada SOP juga. Ya, Nggak makanya semua orang harus nggak semua orang bisa menjadi rescuer. relawan pun itu mereka punya Iya. skill, mereka Iya nggak harus. sembarangan. Gitu. Jadi mungkin dari pihak mimpi aku gitu ya, kayak dari pihak PDHI atau apa mungkin bisa memantau shelter Bukan misal disekolahkan di sekolah atau misalkan diberikan talentnya. sebuah iya Iya. anak temen-temennya gitu loh. tapi kan kalau aku menyekolahkan anak buah aku misalkan, aku aja sama belum bisa. Karena aku pun sendiri pun pengen sampai saat ini. Cuman kan untuk sekolah kayak perawat atau ini kan Kalau lumayan. pelawat di luar inilah, misal yang basic aja grooming, Ya, pengetahuan ini. kalau mungkin misalkan itu kan banyak ya. Tapi kan untuk dari segi kesehatannya. jadi nggak ada dokter visit ke situ belum?
Ada, kita punya. Oh ada. Udah kita join sama dokter gitu. baik visit atau kita yang ke tempat dokter. Kalau visit itu kayak misalkan kita mengadakan program steril massal. Oke. Misalkan, karena kan kalau steril juga kita nggak bisa dibawa ke dokter sana karena ya seperti tadi perubahan fisik mental kucing di saat perjalanan itu mempengaruhi. Baik itu vaksin, baik itu steril. Kalau kita tetap dokter yang harus, kita juga sama. Kalau pernah event berapa ekor yang paling banyak Mas steril? 100 ekor satu hari? Enggak satu hari. Tapi dok saya mau steril ini 100 ekor. Oke. Silakan dokter kerjakan. Jadi belum ada event yang memang khusus satu hari itu full 100? Enggak, karena dokternya satu. Oh dokternya cuma satu? Dokternya cuma satu. Dan itu pun kita menyiapkannya itu dari jauh-jauh hari, karena bagi aku steril itu sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Di sana ada nggak sih ini fakultas kedokteran hewan gitu? Jakarta nggak ada ya? Bogor Ada ya? Di Bogor ada. Bogor mah bukannya peternakan. Ya peternakan. Peternakan. Fakultas Bogor kayaknya ada. Ya. Bandung ya, ITB juga kan? Ada ITB. Ada sendiri dok. Fakultas kedokteran hewan ada sendiri sekarang. Ada beda ya? Ya. Di Malang kan ada? Ada. Makanya di sini tuh sering kadang bikin event itu kayak gitu 100 ekor komunitas gitu ya. Satu dokter 10. Ya misal kayak gitu gitu. Belum kalau kita. Kalau gitu kayaknya lebih bisa cepat dinetralisir kali ya jumlah kucing yang populasinya, biar nggak terlalu banyak populasi gitu loh maksudnya. Pengen sih ya kita ngelakuin seperti itu untuk ke kampung kucing kita ya. Minimal di kampung kita sendiri. Tetapi di sini kita alhamdulillah dipertemukan di podcast ini. Ya. Supaya apa yang kita bicarakan ini menyebar untuk sebuah kebaikan. Ya. Karena saat ini Rumah Kucing Abajuna mungkin banyak orang kenal, tetapi untuk menemukan program-programnya belum tersampaikan. Kita pengen mensterilkan. Programnya apa aja Mas? Kira-kira jangka pendeknya programnya apa aja yang udah biasa dilakuin, program jangka pendek, terus jangka panjangnya itu gambarannya seperti apa? Yang pertama dari shelter. Sebentar, aku sambil merokok ya. Lanjut. Dari shelter itu sendiri kan kita memang basic konsisten dan komitmen. Jadi di jangka panjangnya berarti kita ngerawat kucing itu komitmen seumur hidup. Ya. Itu untuk jangka panjang. Dan kita juga punya salah satu program unggulan yaitu Kampung Kucing. Nah itu jangka pendek, jangka panjang untuk selamanya. Jadi di saat kita sudah balik lagi ya, kita sudah tidak ada, tetapi kita meninggalkan jejak bahwa kepergian kita kucing itu aman. Nah, dengan dalam mengedukasi ini yang lain. Jadi misal untuk masalah kesejahteraan ya. Ya. Kucing orangnya juga pastinya. Ada nggak program ke depan yang pinginnya itu jadi shelter? Pastinya kan pasti shelter mandiri toh. Pasti. Ya kan, pinginnya kan seperti itu, nggak melulu minta donasi. Iya. Gitu kan. Nah itu udah ada nggak pikiran yang di ke depan ini seperti apa langkahnya sampai mungkin 7 tahun 10 tahun ke depan itu seperti apa gitu? Dalam jangka waktu yang belum kita bisa tentukan untuk target, tapi suatu hari nanti satu shelter kita itu bisa menciptakan ataupun bisa menaungi shelter atau rescuer kecil. Ya. Intinya kita sudah tidak open donasi, tetapi kita justru malah menjadi donatur buat shelter ataupun rescuer yang masih membutuhkan. Karena kita ngerasain bagaimana kita di bawah dan bagaimana saat orang tidak peduli terhadap kita. Kita merasakan hal itu. Makanya kita satu hari shelter kita mandiri, bahkan bisa menghasilkan sesuatu karya yang bisa kita jual ke publik dengan berbagai macam manfaatnya untuk membiayai kucing rescue kita atau bisa membiayai kucing rescue yang teman-teman kita lakukan. Baik itu dari segi makanan, bahkan kita pengen satu hari nanti kita punya rekanan dengan para dokter hewan. Jadi dokter hewan yang benar-benar sudah tidak memikirkan. Jadi kita bayar tuh dokter hewan, lu mau gaji berapa? Tapi lu kerja untuk gue, untuk shelter, dan kucing yang masuk ke sini, tolong jangan dimintain biaya sepeser pun. Jadi kerjain aja. Mau ada operasi, pokoknya operasi segimanapun,
obat-obatan semua kita butuh apa kita sediakan, Tapi itu tinggal ini susah. Iya. Nah itu tapi susah. Karena mungkin idealisme dokter juga mungkin. Enggak, ada Oh, dokter. ya? Udah ada yang mau dokter. Jadi gini, lu punya tempat? Belum. Nyewakan bisa. Perizinan dari dokter tersebut gitu. Cuman ya itu, mungkin sekitar 50 sampai 100 juta baru bisa buka klinik gitu. Oh iya, klinik. Bahkan dokter kemarin kita sempat cuman ya ada orang yang PHP gitu ya. Ntar gue dibuatin lu klinik. Jadi akhirnya saya sudah terlalu capek dengan janji-janji. Insya Allah kedepannya dengan kerja keras kita, dengan program kerja kita yang saat ini kita mungkin salah satunya ditawarkan ke sini gitu kan programnya, dan alhamdulillah nyangkut. Kita akan buktikan bahwa kalau memang tidak ada yang mau bantu kita, Allah yang akan bantu kita. Oh itu pasti. Udah pasti. Tapi kan ada melalui donatur kah atau melalui kita kan kesini juga nggak tahu ada dibuka rezeki. Tetapi aku yakin satu hari nanti kita punya klinik hewan 1x24 jam gratis. Dan si dokter itu akan mengajarkan ke perawat-perawatnya tindakan-tindakan sebagai seorang perawat yang layak. Ya benar itu. Maksudnya kalau ku bilang itu jadi tentang perawatan, tentang grooming. Itu Ya, mungkin saya nggak tahu ya kepikiran atau enggak, cuma tak pikir itu basic dulu penting. Sebelum masuk gitu dia udah tahu dulu, paling nggak disekolahin dulu. ya, Kalaupun misal ingin belajar grooming gitu, ada yang mau dikirim di sini 1 minggu buat ngajarin teman di sana, saya mungkin mau. ya. Ngajarin. Kalau itu kan berarti udah membuka jalan dong. Iya. Berarti kan kita Saya itu gampang. berarti kita punya kuota dong. Iya. Catat ya, ini udah bisa berarti dari RKAJ bisa mengirim Kadang- 1 atau 2 orang untuk basic grooming, dan di sini Soalnya free. kadang apa ya? Mahal guys. Kadang mungkin Basic bantunya grooming. itu seperti itu bisanya. Saya nggak tahu ya. Kalau saya ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Jakarta juga banyak kan, Bekasi. Mungkin ada yang berminat, nggak bisa bantu dalam segi nominal mungkin ya. Materi ya gitu ya. Materi lah. Tapi mungkin ada teman-teman yang bisa bantu gitu. Boleh nggak datang ke situ? Karena aku bertemu sama emasnya ini ada sesuatu hal yang berbeda. Kenapa? Belum pernah ketemu Iya. orang yang basicnya itu beda. Aku kan rescuer. Iya. Bertemu dengan sosok Katri ya? Katri. Biasanya mohon maaf nih, Iya. antara rescuer sama breeder itu tuh bertolak belakang. Karena Kebanyakan. arahnya basicnya saya rescue. Ya. Basicnya saya rescue, jadi saya Basicnya. tahu rasanya gitu Ya. aja. Dan aku pun juga sama, nggak pernah yang namanya pro dan kontra. Kalau aku mah, kamu mau bagaimanapun bukan urusan saya, urus aja gitu. Sebenarnya di dunia Katri juga sama, Mas. Cuman kan sekarang ya yang menjadi masalah itu kenapa gitu masih ada image kalau rescuer sama breeder itu bertolak belakang. Sebenarnya sama. Pada dasarnya kan kita juga kalau udah begini, justru aku tuh dengan nggak di sini baru sehari ya, tapi udah banyak ilmu yang aku dapatkan, khususnya dari segi perawatan dan menjaga gitu loh. Jadi nggak bisa lah, ini kucing kalau sakit, jadi benar-benar ini sangat bermanfaat sekali kalau justru ilmu ini kita terapkan di shelter. Nah itu. Makanya Groomingnya tadi aku bilang, gitu ya, kan, nah itu gitu. yang luar biasa banget. Ya mungkin kan ke depan siapa tahu ya Mas tiba-tiba punya rezeki bikin pet shop, ada groomingnya sendiri. Itu harus. Itu kan punya jadi pemasukan gitu. Tapi paling nggak teman-teman udah punya basicnya bagus. Itu tak pikir karena apa? Karena grooming kucing domestik, kucing rescue itu lebih susah Iya. daripada grooming kucing yang biasa. Kalau kucing ras kan sudah biasa Iya, ya. sudah Apalagi biasa grooming. kalau sudah terkena air kan dia Nah, udah nyantai. Nah, kalau belajarnya dari yang rescue, yang kucing-kucing enggak Penuh benar. tantangan. Kalau saya bilang kadang kucing sampah ya Mas. Ya. Kucing sampah itu kucing ras enggak dimandikan 1 bulan, 2 bulan itu datang kotor kucing sampah. Saya enggak peduli. Begitu kena air Musuhin orang. ngamuk Iya, ya kan. Itu sekotor itu gitu. Jangan kayak gitu kan nyakitin kucing mesti Iya. gitu. Nah, mungkin basicnya dari situ. Akhirnya kalau ngerjain kucing yang
udah bagus itu kayak gampang. Udah tahu bersih, tinggal bersihin molek sedikit. Nah gitu. Tapi kalau kayak dibilang bener, aku juga bilang kayak kucing sampah itu ya memang karena dia tuh udah nggak mengenal air bersih. Iya. Makan pun kadang aku pernah kucing, mohon maaf itu pupnya itu tali rapia. Nah itu karena makan nelen mungkin ya. Karena mungkin satu saking tali rapianya itu mungkin bau amis atau apa, lapar banget. Jadi ini kucing Tapi bener-bener. siapa tahu ada yang bandel. Saya pernah juga gitu. Jadi kucing Maine Coon saya itu kok diare. Tapi kan ini berada dari sampah, beda. Ini karena kecerobohan saya. Ya. Jadi makan isolasi satu. Isolasi kecil itu. Tapi nggak tercerna kan? Nggak tercerna, nggak bisa. Keluar Jadi lagi. aku tarik, shoot, ini panjang udah kayak layangan, kampret ini. Berarti kayak yang Isolasinya kayak itu siapa? dong yang sulap itu digini. Iya, tapi dari pup. Iya kan? Iya, kayak gitu. Itu sampai miris. Kalau kita memang benar dikatakan, aku juga sempat bikin satu profil itu pejuang sampah. Jadi mereka kucing yang Enggak, ini cuma kalau aku bilang kayak gitu kadang karena aku nggak bisa ngejaga omongan kadang karena udah kesel sama sesuatu ya itu ini kamu punya tanggung jawab sama kucingmu jangan begini gitu. sama sih sebenarnya, Ya. Mas. Jadi kayak kita itu kayak ngomong barusan itu bukan berarti kan kalau orang kan ngomongnya, ih gila ngomongnya gitu amat. Padahal itu tuh sebuah cambuk buat orang-orang yang lu jangan jadiin kucing itu jadi sampai seperti itu. Miris. Ya. Kita itu ngomong kayak gitu karena kesel tuh bukan kucing yang berada di situ, tapi kok manusianya setega itu. Lu dibilang kucing sampah, sakit hati ya. Kalau lu sakit hati, jaga dong kucingnya. Jangan sampai ada orang keluar dari mulut kita tuh bahwa itu kucing sampah, kucing sampahan. Bahkan kan sekarang yang menurut aku penganiayaan secara halus tertinggi, mohon maaf ya, itu terjadi di cat lovernya itu sendiri. Ya. Penelantaran Padahal kalau kucing. menurut saya itu yang kadang yang parah itu malah bukan kucing domestik ya. Kalau saya ngelihat ya. Iya. Karena kucing domestik memang asalnya seperti itu. Kadang yang saya bikin miris itu kalau udah Kucing bilang ras. cat lover ini kucing ras terus terlantar. Itu menurutku parah. Bahkan dilepas liarkan. Nah, tidak Karena- bertanggung jawab. Ya itu. Sepertinya kayaknya yang itu yang paling susah diobati deh. Betul. Bener kan? Biasanya kalau kucing domestik itu jarang kena antibiotik, jarang ini. Jadi kalau ngobatin lebih mudah. Kalau untuk kucing ras gitu ya, kalau misalnya yang sering kita temukan itu di jalan lebih agresif. Pertama itu. Pertama lebih Dia agresif. ada traumatik berarti. Ya, terus proses untuk kita rescue mereka itu juga kadang banyak drama, Iya. susah iya. Nah, setelah ketangkep, dikandangin, proses adaptasinya itu yang susah banget. Sering gagal di situ untuk rawat untuk rescue Biasanya kucing. juga ngobatinya juga bakalan susah. Biasanya kadang kucing-kucing ras itu udah pernah ke dokter, kadang nggak sembuh. Iya, itu Kadang- penyebabnya. Iya kan? Kesel, Nah, udah itu, habis duit, ya, kesel, nggak sembuh-sembuh, dibuang. lepas. Nah itu biasanya kayaknya yang paling sulit diobati. Karena udah terlalu banyak antibiotik masuk dan ini biasanya harus cek. Dan sampai saat cek ini darah pun dulu. kadang-kadang di aku tuh ya gitu, kalau flu ya flu. Nggak sembuh-sembuh, Nggak repot. sembuh-sembuh. Iya, karena memang antibiotiknya seperti itu. Kalau nggak gemuk-gemuk. Ya. Udah dikasih obat cacing, dikasih apa tetap aja segitu-gitu. Hmm. Dan itu miris kalau untuk kucing ras ya. Makanya kalau memang harusnya tuh jual beli kucing itu aku nggak pernah melarang siapapun. Cuman untuk aku pribadi enggak. Cuman tolonglah perhatikan kesejahteraannya, jangan asal-asalan. Tapi ya, Nggak bisa itu. tapi nggak bisa sih. Karena itu ada uang di situ. Karena ada yang jual Ada itu, ada yang perhitungan. beli, Iya, ada hitungan di situ, Ada ada hitungan marketnya. nominal. ada market. Aku harus segini harus lepas, umur segini harus Tapi kalau yang profesional beda. Ini aku tidak tuh bisa. Kontraknya ada. iya, kalau maksudnya yang ecek-ecek ya buat pesen dan juga buat teman-teman yang ngerasa bahwa dengan mudahnya membeli kucing itu pun salah satu yang akan memudahkan dia untuk membuangnya. Karena ngerawat kucing itu gini loh. Aku saja kadang kalau bikin mainan ya kucing kolam ikan atau apa aku nggak bikin terus belikan sekalian. Jadi aku harus punya basic dulu. Nah saranku mungkin kalau teman-teman mau adopsi kucing itu harus tahu basicnya dulu.
kucing itu seperti apa sih gitu loh. Ekologinya itu seperti apa sih? Ditonton dulu perawatannya yang benar itu seperti apa sih gitu loh. Tutorialnya lah Tutorialnya kalau lah, kita ya kan, belajar dulu, disiapin tempatnya dulu semuanya dengan bagus, cek kesehatan, beli kucing yang udah memang walaupun non pedigree itu harus punya vaksinasi lengkap, data dan ininya lengkap gitu. ya, Jadi kita datang pintar-pintar memilih catering. Iya, jangan nggak catering, penjual pun juga harus Iya. gitu. Jual dibeli di umum pun ya harus jangan beli yang karena pingin murah. Nggak usah divaksin kayak gitu. Jadi vaksin itu harus 2 kali seperti itu. Iya, beda kalau kucing domestik kan dia tervaksin oleh alam. Nah, kayak gitu. Makanya dia kuat. Kadang aku lihat kucing domestik terlantar tuh miris ya, tapi jauh lebih miris kalau lihat kucing ras yang Iya, terlantar. itu. Jadi mungkin nggak ini. Di situ ada, di sini kan di Blitar ada kampung coklat ya. Jadi Mas bilang kampung kucing ini. Nah itu ada nggak kepikiran, tak bikin jadi benar-benar wahana? Ada, sangat ada. Karena memang tujuan Jadi benar-benar orang ke situ itu kita itu sebetulnya terkonsep ya, dalam arti gini. Kita punya target. Sebenarnya sih target kita tuh nggak nyampe 4 tahun. Cuman karena memang yaitu yang namanya proses, kita kan nggak tahu. Tadi kan targetnya tuh 2 tahun. Bismillah kita punya lahan, dimana nanti setelah itu kamu kucing dan alam teredukasi, baru kita masuk program sterilisasi. Steril kucing, baik itu jantan betina kita semua steril dengan persetujuan warga juga. Karena kita nggak bisa ujuk-ujuk ambil kucing steril, enggak. Kita ceritakan apa sih itu steril ke warga. Kurang lebih 6 bulan itu kita ceritakan setiap kita street feeding, Bu nanti kita akan adakan program steril. Walaupun kita nggak tahu ya siapa pendananya, kita nggak tahu. Kita cuma cerita ke begini. Tapi kan kita mahal loh steril. Kita justru doakan aja, siapa tahu ada pendana kita semua. Dan setelah itu alhamdulillah pernah terjadi steril dan kita coba di 50 dulu gitu kan. Itu khusus jantan. Ternyata berhasil. Dalam arti berhasil, kucing yang di steril jauh terlihat lebih bersih, lebih sehat, pasti, lebih gemuk dan lebih kalem. Dan sampai sih, kok kucing aku itu belum 3 bulan loh. Kucing aku kok sekarang gemuk banget ya, sekel banget. Jadi kapan dong yang satu lagi di steril? Ya. Nah itu ya. Maksudku itu pengen kayak apa ya? Karena aku di Malang sini itu kebiasaan anggap aja kota wisata ya. Ya Jadi itu nanti ada kampung biru, kampung warna-warni, nah itu kampung kan pelangi bisa, dan lain sebagainya. nah itu bisa itu pun kampung sama. kucing, terus ada banyak wisatawan ke situ gitu. Nah itu kan Main kucing. sambil berjalan Siapa tahu berbayar. steril sudah Ya. sudah terlaksana. Ya itu tadi dikatakan seandainya untuk dijadikan sebuah wahana atau tempat kunjungan itu masih ada beberapa step yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita mengajak aparat pemerintah di situ, RT, RW, untuk bisa kerjasama dengan kita lebih ke memberikan. Jadi kayak kita kan butuh perizinan, tapi perizinan yang bukan lebih ke pemerintah atau lainnya. Yang penting warga di situ ngizinin. Ya. Jadi kan nggak perlu lah kita bikin surat izin. Yang penting kan kita di sini warga semua siap untuk. Tapi asalnya memang harus seperti itu, Mas. Ya Maksudnya dengan lokal dulu, baru Iya. nanti pemerintah kalau lihat, oh ini bagus. Kalau udah bagus baru mau. Ya, mereka baru mau. Biasanya gitu. Ya. Nah jadi situ dan alhamdulillah dari pihak pemerintahan RT dan RW-nya itu sangat mendukung, bahkan beberapa pemuda Karang Taruna walaupun tidak semua dan tetapi setidaknya cerminan warga terhadap kegiatan kita direspon dengan baik. Satu itu berarti aman dong kampung situ. Nah tinggal kita ya ini di sini satu kendala yang memang saat ini di situ pertama kita bukan warga asli, masih sewa. Jadi kita gini loh. Sehebat apapun kalau orang masih dalam kondisi ngontrak masih dianggap rendah. Ya. Tapi selama kita bisa menempatkan diri kayaknya. Ya, tapi alhamdulillahnya maksudnya gini, kita ingin menciptakan sesuatu. Kampung kucing itu kan harus ada pusatnya.
dalam arti harus ada ibu kotanya dong di situ. Iya. Nah, kita itu akan menciptakan satu lahan di daerah tersebut. Jadi jangan, kan kalau kampung kucing berarti kucingnya banyak dan dia berkeliaran. Tapi ini pusatnya di mana kalau untuk menjadi sebuah tempat berkunjung atau apa. Jadi next program jangka panjang kita itu yang namanya Rumah Kucing Abah Juna itu akan terhapus dengan Taman Surga Bermain Kucing atau Taman Surga Kucing Abah Juna. Dan di situ akan Tetap ya Abah Juna ya. ada karena Abah Juna itu sosok. Abah Juna itu apa sih? Identitas ya. Sosok aing gitu ya. Iya, identitas bukan nama asli aku ya. Iya. Jadi identitas bahwa siapapun. Jadi suatu hari nanti. Tapi emang orang harus punya identitas itu aja. Jadi suatu hari nanti Ya. orang kalau mau membuat sebuah sejarah itu tidak tertuju kepada personal satu orang, tetapi dilihat dari Abah Junanya. Oh, tahu nggak lu Abah Juna? Mas kayak gini loh. Mohon maaf Sebenarnya ya. kalau mau sukses ya timnya itu semua. Iya. Itu aja. Makanya aku kalau misalkan lagi live atau apa jarang muncul, kadang yang ini disangka Abah Juna. Ada aku sendiri yang lagi host disangka kok beda ya Abah Juna. Memang Abah Junanya yang mana? Ya kita semua Abah Juna. Kayak gini loh, kayak Nabi Muhammad memberikan sebuah gelar kepada Abu Hurairah. Dia kan bukan namanya Abu Hurairah. Ya, berat ini. Nah, gitu. Cuman kalau aku memberikan nama sendiri ya, memberikan gelar Abah Juna itu ya untuk memberikan bahwa jika suatu hari nanti kamu mau membuat sebuah biografi tentang kehidupan atau pejuang-pejuang kucing, ambillah contoh dari perjalanan hidup Abah Juna. Tapi bukan saya gitu, Abah Junanya. Gitu. Masuk. Masuk, Pak Eko. Nah ini Gitu. terakhir yang mungkin kalau buka donasi nggak sih? Mas? Buka, tetap. Buka ya. Bisa nggak nanti bisa ditulis sih di ini, mungkin kita kalau mau bantuan kirim di sini gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau bantu, kan ada beberapa, boleh nggak sih nyebutin media sosial kita? Boleh dong. Ada beberapa media sosial kita. Oh langsung DM di situ aja. Ya, dan itu ada juga sih di kayak misalkan di IG atau di TikTok atau apa itu sudah ada semua tercantum. Oh. Jadi lebih mudah ya. lebih mudah. Karena kita seperti tadi di awal dikatakan alamat kita terpublikasi, nomor-nomor untuk berdonasi atau memberikan bantuan kita terpublikasi. Jadi siapapun tanpa harus mengatakan bahwa saya donatur. Kadang banyak yang diam-diam kan, tahu-tahu kirim gitu, tahu-tahu ini. Makanya itu semua kita ambil positifnya. Jadi kayak alamat kadang-kadang tahu-tahu kan ada yang ngirim makanan kucing secara diam-diam, bersedekah diam-diam, ngirim. Ya kalau misalkan memang mau ngirim kucing ya itu tanggung sendiri kan. Hidup itu nggak hanya di dunia. Oke, jadi Mas bisa kasih tahu nanti di situ apa IG-nya itu. Ya, tinggal klik satu nama di Google tuh Rumah Kucing Abah Juna. Keluar semua media sosialnya. Oh, udah ada di Google ya. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Google ini sangat membantu. Kadang-kadang aku aja saya tahu dari Kecuali Google. Google Map ya, kadang ini nyasarin. Kalau Google ini agak membantu lah lumayan. Tapi alhamdulillah Google Map-nya juga langsung ke tujuan. Oke. Misalkan contoh dari sini pengen GoFood. Oke. Klik Rumah Kucing Abah Juna, kirim Oh, itu martabak, langsung sampai? langsung nyampe. Walaupun di Malang ya, Oh iya. aplikasinya di Malang. Bisa kirim Kalau makanan. saya di sini sering kadang sampai salah negara. Ini aneh map saya ini. Kayaknya enggak cocok. Handphonenya belum kena bea cukai itu. Mungkin belum bayar pajak ini. Kode ya, jadi kode Aduh, ya keras Allah, gitu. ampuni saya. Ya udah teman-teman, makasih nih Abah Juna, Mas udah datang ke sini, udah main-main ke Malang ya kan. Iya. Ya maaf kalau ada yang kurang, banyak yang kurang berkenan, tapi semoga apa yang dicita-citakan Mas timnya Abah Juna ini nanti bisa semuanya bisa apa tercapai lah. Amin. Amin. Paling enggak walaupun enggak tercapai udah bisa ngelakuin yang terbaik buat kucing. Iya, Itu aja. betul. Karena sukses enggak sukses ya semuanya itu tetap sukses, tergantung kita mensyukurinya gitu. Setidaknya Jadi, kita jadi manusia yang manfaat buat bermanfaat. orang lain, buat alam, buat sekitar gitu. Oke, Iya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.